Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my English class. And now it's time for me to share you about conditional sentence type 1. Oke, selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris saya. Dan sekarang saya akan membagikan kepada Anda semua tentang conditional sentence type 1. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence is also called as kalimat pengandaian. Actually in English there are three kind of conditional sentence. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada 3 jenis kalimat pengandaian. Tapi at this time we only focus on conditional sentence type 1. Kita hanya fokus pada kalimat pengandaian tipe 1. Next, now the function. The function of conditional sentence type 1 as you see on the slide. The first conditional refers to a possible condition and its probable result. Jadi kalimat pengandaian ini merujuk pada suatu kondisi yang masih mungkin terjadi dan juga hasilnya mungkin nyata. This sentence are based on the fact and they are used to make statement. Jadi kalimat-kalimat ini berdasarkan pada fakta dan juga mereka digunakan untuk membuat pernyataan about the real world and about particular situation, tentang dunia nyata dan juga tentang kondisi atau situasi khusus. We often use such sentence to give warning. Kita sering menggunakan kalimat pengandaian tipe 1 ini biasanya untuk memberikan peringatan, give warning, memberikan peringatan, and sometimes it is also can be used to make a suggestion. Dan pada kondisi tertentu kalimat pengandaian tipe 1 ini juga bisa digunakan untuk membuat saran. Secara prinsip kalimat pengandaian tipe 1 kalau saya sampaikan dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu kondisi pengandaian yang masih bisa menjadi kenyataan. Next. Sekarang kalau kita bicara tentang kalimat pengandaian, kita tidak bisa terlepas dari rumus atau formula karena ada aturan-aturan tertentu yang harus kita penuhi manakala kita ingin membuat kalimat pengandaian. If we want to create a conditional sentence type 1, we should remember about the pattern, about the formula. The pattern for conditional sentence type 1 is if plus simple present and simple future. Jadi polanya itu adalah di belakang if clause atau sering disebut dengan main condition itu harus diikuti pola kalimat simple present. Dan saya yakin Anda semua masih ingat tentang kalimat simple present. Kemudian di belakangnya main clause-nya itu harus berpola simple future. Kalau di simple present kita kerap dengan kata kerja bentuk pertama dan juga to be is ma. Kemudian di simple future kita akan kerap dengan will yang diikuti kata kerja bentuk pertama. You can see on the slide there are the example here. Bisa dilihat di slide ada 3 contoh di sini. Yang pertama the first, if you study hard you will pass the exam. If you study hard you will pass the exam. In bahasa Indonesia means jika kamu belajar giat kamu akan lulus ujian. Nah, if ini merupakan syarat. Syarat yang harus dipenuhi. Jika Anda belajar, maka hasilnya Anda itu akan lulus ujian. Nah, ini masih bisa menjadi kenyataan jika syaratnya terpenuhi. Bisa Anda lihat di situ, if you study. Study-nya adalah kata kerja bentuk pertama, maka jelas ini berpola simple present. Kemudian di you will pass. Nah, ini ada will setelah subjek you, kemudian pass ada kata kerja bentuk pertama, maka ini jelas berpola simple future. Once again, if you study hard you will pass the exam. Jika kamu belajar giat kamu akan lulus ujian. Atau itu bisa juga diartikan dengan seandainya kamu belajar giat maka kamu akan lulus ujian. Let's go to the second example. Kita lanjut ke contoh kedua. If you work hard, you will get much money. Jika kamu bekerja keras, kamu akan mendapatkan banyak uang.
Nah, kamu akan mendapatkan banyak uang bisa terpenuhi jika kamu bekerja keras. Nah, ini kalau kalimat conditional sentence type 1 ini masih bisa menjadi kenyataan. Oke, if it rains, you will get wet. Jika hujan, kamu akan basah. Nah, ini kita lihat di sini ada rains, kata kerja bentuk pertama. Loh, kok ditambah s? Iya, karena subjeknya it itu termasuk kategori ketiga tunggal. Nah, di aturan simple present, manakala subjeknya ketiga tunggal, maka kata kerja pertamanya ditambah s atau s. Saya yakin Anda semua masih ingat tentang aturan tersebut. Oke, you will get wet, Anda akan basah. If it rains, seandainya hujan atau jika hujan, you will get wet, Anda akan basah. Ini beberapa contoh kalimat pengandaian tipe 1. Oke. Kita lihat ke contoh lain, another example. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, there are two example here. The first one is if I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. And the second one, I will phone him in the evening if I don't see him this afternoon. Dua kalimat tersebut sama, cuma ada perbedaan tata letak. Yang pertama, if clause-nya terletak di depan, kalimat kedua, if clause-nya terletak di belakang. Maknanya sama, akan tetapi ada aturan yang berlaku di sini. Apabila if clause-nya terletak di belakang, maka Anda tidak perlu menggunakan koma, seperti pada contoh kalimat yang kedua. I will phone him in the evening if I don't see him this afternoon. Nah, sedangkan di kalimat yang pertama, if clause-nya ada di depan, maka dipisahkan dengan koma. If I don't see him this afternoon, koma, I will phone him in the evening. Nah, ini aturan yang harus juga dipenuhi dan diingat. Sehingga kalau if clause-nya di belakang, maka tidak perlu menggunakan koma. The main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use comma. Sehingga kalau main clause-nya mendahului if clause, maka tidak perlu menggunakan koma. If I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. Jika saya tidak melihatnya sore ini, saya akan nelponnya malam ini. I will phone him in the evening if I don't see him this afternoon. Saya akan nelponnya malam ini jika saya tidak melihatnya sore ini. Okay. Now, catatan, notice. In type 1 conditional sentence, you can also use model. Dalam kalimat pengandaian tipe 1, Anda juga bisa menggunakan model in the main clause. Pada main clause-nya, instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or recommendation about the outcome. Sehingga kita juga bisa menggunakan model pada main clause-nya, tidak hanya will saja, tapi kita bisa menggunakan contoh ada can sama may. Di sini bisa kita gunakan untuk mengungkapkan tingkat kepastian, izin ataupun saran tentang hasil yang akan dicapai. Contoh di sini, if I am hungry, I will get something to eat. Jika atau seandainya saya lapar, saya akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Nah, kita lihat di sini, if you are hungry, jika kamu lapar, you can eat an apple. Kamu dapat makan sebuah apel. Di sini ada model can. Can ini juga masuk kategori model, dan juga di sini kalimat if you are hungry, you can eat an apple juga bisa kita anggap sebagai kalimat pengandaian tipe 1, walaupun di sini tidak menggunakan will. Kemudian kalimat berikutnya, if it rains, we may get wet. Jika hujan, kita mungkin akan basah. Ada kata may, ada model may di sini. Sehingga if it rains, we may get wet. Walaupun di sini tidak menggunakan will, may ini kalimat if it rains, we may get wet juga bisa disebut sebagai kalimat conditional tipe 1. Okay, that's all for the explanation. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.